Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi kepada materi kita hari ini. Kita akan lanjut dengan teori skema penilaian uji statistik ini. Nah, pada sesi kali ini nanti pada ke depan saya akan menjelaskan uji statistik apa yang harus kita gunakan pada jenis-jenis data tertentu. Nah, kita lanjut dulu pada skema ini. Selanjutnya juga kita akan melihat apakah dua kelompok ini variasi datanya itu sama, ya, apa berbeda. Begitu juga dengan di atas dua kelompok ini, apakah variasinya sama atau berbeda, ya. Jika dua kelompok dengan variasi sama, maka kita akan ke uji parametrik yang sesuai, ya. Jika dua kelompok dengan variasi berbeda, juga kita akan memilih uji statistik yang sesuai, ya, juga seperti ini. Dan yang paling menarik ialah ketika juga data tersebut sudah numerik, data tersebut tidak berpasangan, data tersebut lebih daripada dua kelompok, namun dia memiliki variasi data yang berbeda, maka kita akan melakukan uji non parametrik yang sesuai. Nah, terus bagaimana dengan data berpasangan? Tentunya kalau data berpasangan kita tidak perlu membahas. Jika datanya normal dan berpasangan, maka kita akan memilih uji parametrik yang sesuai. Nah, ini dia. Oke, kita bisa melihat tadi, ya, skema kita sudah jelaskan. Ini merupakan analisis statistik yang harus kita gunakan berdasarkan data-data yang telah kita pilah sebelumnya. Nah, kita bisa melihat jenis hipotesis kita. Ada jenis hipotesis komparatif, ada jenis hipotesis korelatif, ya. Nah, tadi kita bisa melihat data kita, ya, bisa kita lihat pada tabel sebelah kanan ini. Paling pertama itu masalah skala pengukuran itu ada yang namanya data pengukuran yang numerik, ya. Pada pengukuran yang numerik kita ingin melihat apakah data tersebut berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, itu dulu, ya. Jangan lupa, jika data kita numerik, kita harus mengukur apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, ya. Nah, oke, kita bisa melihat di sini. Yang selanjutnya, apakah data tersebut berpasangan atau tidak berpasangan? Jika data kita tidak berpasangan, kita akan memilih lagi apakah data tersebut dua kelompok atau di atas dua kelompok, ya. Nah, jika data kita misalkan data numerik berdistribusi normal, tidak berpasangan dan dia dua kelompok, maka uji yang akan kita gunakan ialah uji T tidak berpasangan. Nah, namun jika ternyata datanya itu numerik, tidak berpasangan, dua kelompok dan tidak normal, ya, data kita tidak berdistribusi normal, maka apa yang uji statistik yang harus kita gunakan? Ialah uji statistik Mann-Whitney. Oke, bisa dipahami? Nah, sementara itu jika memang data kita itu sudah numerik, ya, data kita itu misalkan data kita itu memang sudah data kategori, kita mengkategorikan pengetahuan orang itu berdasarkan kurang baik dan tidak baik, maka sudah jelas pasti kita akan menggunakan penelitian atau uji statistik non parametrik di sini. Kita bisa pakai chi-square, kita bisa pakai Fisher, kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov, ya, tergantung hipotesis kita itu apa. Ya, apakah kita ingin mengukur perbedaan, apakah kita ingin mengukur hubungan atau yang lain atau yang lain sebagainya. Oke. Nah, saya kira setiap peneliti, terutama pada peneliti pemula, bahwa konsep yang ada dalam kotak ini itu harus dikuasai dengan baik, dikuasai dengan benar, ya, karena sebetulnya ini yang memang yang menjadi dasar kita, ini yang menjadi pedoman kita dalam melihat atau dalam menentukan uji statistik apa yang kita pakai. Oke. Nah, ini dia uji statistik yang saya maksud. Nah, ini banyaknya variabel itu ada satu variabel. Kalau banyaknya hanya satu variabel, ini biasanya jenis penelitian yang deskriptif, ya, bukan penelitian yang diferensial. Misal kita ingin melihat tendensi sentralnya, ya, ini skala pengukurannya nominal, maka kita pakai itu uji analisis modus, ya. Misalkan nominal itu apa? Jenis kelamin. Ya, kita ingin melihat jenis kelamin apa yang paling banyak muncul dalam sebuah populasi, ya, kita pakai modus di sini. Oke.
selanjutnya ya, untuk dispersi frekuensi uji kecocokan ini mungkin agak jarang digunakan dalam sebuah penelitian, tapi juga ini juga bisa menjadi pedoman untuk kita. Nah, jika skala ordinal ya, di sini kita bisa tendensi sentralnya bisa pakai median. Ordinal itu ialah nilai yang mempunyai tingkatan. Nah, hal yang menarik adalah ada ada yang peneliti ya kurang memahami konsep kapan kita menggunakan min, kapan kita menggunakan median, kapan kita menggunakan modus. Iya, ada beberapa hal ya, atau beberapa orang yang saya dapati bahwa ketika dia ingin membagi ke dalam beberapa kategori, dia menggunakan nilai X bar di situ. Nah, itu jelas salah ya. Nah, apa yang harus kita gunakan di sini untuk ordinal atau data yang memiliki tingkatan yang kita ingin membagi ke dalam dua, itu kita bisa pakai nilai median. Ya, atau ingin kita membagi lebih, bisa pakai kuartil, kita bisa pakai desil di situ. Ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ke depan kita akan lebih membahas masalah ini ya. Kita akan lanjut dulu dengan analisis statistik apa yang paling cocok dengan data-data kita. Nah, ini masih dengan untuk banyaknya satu variabel dengan skala interval. Nah, ini dia. Kita untuk skala interval kita akan pakai nilai min di sini untuk melihat apakah berapa nilai min rata-rata dari sebuah populasi kita. Nah, ini dia dengan banyaknya variabel. Ya. Untuk dua variabel atau lebih ini sudah memakai analisis inferensial di sini. Ya. Itu ada VT atau VB ya, atau VT itu variabel terikat, VB itu variabel bebas. Jika variabel terikat kita ada satu dengan skala interval, dengan variabel bebas kita ada satu juga dengan skala interval, maka maksud kita harus melihat dulu lagi apa maksud statistik kita. Apakah kita ingin melihat kekuatan hubungan? Maka jika kita ingin melihat kekuatan hubungan, statistik yang kita pakai ialah korelasi sederhana. Atau kita ingin lihat bentuk hubungannya seperti apa, ya kita bisa pakai regresi sederhana, ya. Atau kita ingin melihat prediksinya, ya. Oke, mungkin saya contohkan ya. Kita mempunyai variabel terikat itu namanya body mass index yang masih dalam bentuk angka di sini. Sementara variabel bebas kita itu pola kebiasaan makan dalam skor ya, dalam skor. Kita ingin melihat apakah orang yang lebih tinggi body mass index-nya mempunyai nilai pola makan yang tinggi. Iya, kita ingin melihat dia garisnya seperti apa. Ya, maka kita akan bisa memakai regresi sederhana di sini. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan juga ke depan bagaimana atau maksud daripada teknik analisis data tersebut ya. Nah, untuk yang selanjutnya, jika variabel terikat kita itu interval dan variabel bebas kita itu lebih daripada satu dengan skala interval. Nah, juga kita ingin melihat hubungan antara variabel, apakah bagaimana kekuatan hubungannya, bentuk hubungannya seperti apa ya. Jika ingin melihat kekuatan hubungan, kita pakai korelasi ganda parsial, kita bisa pakai regresi ganda juga ada analisis kebersamaan ya. Ini tergantung daripada data yang kita punya. Selanjutnya, yang ketiga, misalkan kita memiliki data terikat itu, variabel terikat interval dan variabel bebas kita itu nominal, maka apa uji statistik yang akan kita pakai? Ya, itu variabel ada analisis varian satu arah atau uji beda dua min ya. Uji beda dua min ini biasa disebut dengan uji independentitas atau pertites. Oke. Nah, begitu juga dengan beberapa hal lainnya ya. Beberapa uji-uji statistik tersebut juga memiliki ketentuan-ketentuan tertentu untuk kita gunakan. Maka salah jika kita ingin melihat sejauh mana efektivitas suatu uji satu dengan uji yang lain terhadap suatu populasi ya, karena setiap uji statistik itu memiliki karakteristik yang harus dipenuhi sehingga kita bisa melakukan
uji statistik tersebut. Nah, sebagai penutup di sini saya ingin menyimpulkan bahwa statistik tersebut hanyalah suatu alat yang membantu peneliti untuk memudahkan memahami dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Ya, yang kedua, tugas peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahasnya lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Nah, setelah data selesai kita analisis, setelah kita telah selesai yang pertama itu tadi memilah data, memilih analisis yang cocok, terus yang kita melakukan analisis. Nah, yang terakhir tugas peneliti ialah menginterpretasi hasil output daripada analisis data tersebut. Baik, sekian untuk sesi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.